Negeri Nusantara yang kaya sejak abad ke-15 telah mengundang banyak pedagang-pedagang Eropa untuk datang ke Nusantara. Penjajahan bangsa Eropa dan bangsa Belanda di bumi Nusantara berawal dari dibukanya kantor perwakilan dagang VOC di Banten pada tahun 1603. Belanda menunjuk Pieter Both sebagai Gubernur Jenderal VOC pertama pada tahun 1610 sampai tahun 1614. Hal ini membuktikan Belanda semakin memperkokoh keinginannya untuk menguasai bumi Nusantara. Sejak itulah VOC mulai memonopoli perdagangan kerajaan-kerajaan di Nusantara, sehingga menimbulkan banyak perlawanan dari seluruh kerajaan-kerajaan Nusantara. Berikut ini adalah 5 perang terbesar dan terlama antara kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan VOC yang telah banyak menimbulkan korban jiwa pada kedua belah pihak. Namun sebelum itu, mohon untuk dapat subscribe dan share pada teman-teman untuk mengembangkan channel ini dan untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta sejarah lainnya. Terima kasih. Perang terbesar kelima, Perang Padri di Sumatera Barat, tahun 1821 sampai 1838. Perang Padri pada awalnya adalah pertentangan antara kelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk kaum adat di kawasan kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Kebiasaan yang dimaksud seperti perjudian, penyambungan ayam, penggunaan madat, dan minuman keras. Namun, karena kaum adat yang mulai terdesak dengan dipimpin oleh Sultan Tangkal Alam Bagagar meminta bantuan kepada Belanda pada tanggal 21 Februari 1821. Dan Gubernur Jenderal Van der Capellen pada saat itu segera mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raff, dan kaum ulama sendiri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Tambusai. Dalam pertempuran di Bonjol pada bulan April 1824, Letnan Kolonel Raff terbunuh dan kemudian ia diganti oleh Letnan Kolonel Michels. Belanda berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Benteng Fort Van der Capellen. Karena perlawanan yang tangguh dari kaum Padri dan Belanda mulai terdesak, maka dicapailah perjanjian damai yang disebut Perjanjian Masang pada bulan November 1825. Tapi kemudian, pada tahun 1830, Belanda mulai melakukan penyerangan lagi dan menaklukkan Bukit Tinggi dan Tanah Datar. Belanda kemudian membangun benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi. Dasar Belanda memang licik ya. Pada tahun 1833 mulai muncul kompromi antara kaum adat dan kaum Padri untuk memerangi Belanda. Pada bulan Mei 1833, Belanda menangkap Sultan Tangkal Alam Bagagar dan kemudian membuang beliau ke Batavia. Pada tahun 1837, saat peperangan makin besar, Belanda mengirim tambahan sekitar 5.200 pasukan yang dipimpin oleh panglimanya Mayor Jenderal David Contius. Pada bulan Oktober 1837, Belanda berhasil menaklukkan Benteng Bonjol dan menangkap Tuanku Imam Bonjol. Pada bulan Januari 1838, Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, dan kemudian bulan Januari 1839 dipindahkan ke Minahasa. Beliau wafat pada tanggal 8 November 1864 di Minahasa. Perjuangannya di Bonjol diteruskan oleh Tuanku Tambusai, tapi kemudian ia kalah pada pertempuran pada tanggal 28 Desember 1838. Perang Padri di Sumatera Barat termasuk perang yang besar bagi Belanda karena melibatkan sekitar 10.000 tentara, 150 perwira Belanda yang dipimpin oleh perwira berpangkat Mayor Jenderal, yaitu Mayor Jenderal David Contius.
Perang terbesar keempat adalah penyerbuan Mataram ke Batavia tahun 1628 sampai 1629. Setelah mendirikan loji dagang di Sunda Kelapa tahun 1610, Belanda kemudian berhasil merebut Sunda Kelapa dari Kesultanan Banten pada tahun 1619. Kemudian Belanda merubah nama Sunda Kelapa menjadi Batavia. Akibatnya, Sultan Agung Hanyokrokusumo, Sultan Mataram ketiga yang memerintah dari tahun 1613 sampai 1645 menyerang Batavia. Sultan Agung mengirim Tumenggung Bahurekso dari Kendal untuk memimpin penyerangan. Pada tanggal 26 Agustus 1628, Bahurekso menyerang Batavia dari dua sisi. Dari laut menyerang dengan 30 armada kapal dan dari darat dengan sekitar 10.000 pasukan tentara. Perang dan pengepungan Batavia berlangsung dari bulan Agustus sampai Oktober 1628. Tetapi Batavia yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Soenkoen dapat mempertahankannya. Sultan Agung kembali menyerang Batavia untuk kedua kalinya. Pada bulan Mei 1629, pasukan Mataram dipimpin oleh Adipati Ukur dari Demak. Total semua adalah 14.000 orang prajurit. Kegagalan serangan pertama diantisipasi dengan cara mendirikan lumbung-lumbung beras tersembunyi di Karawang dan Cirebon. Namun, pihak VOC yang menggunakan mata-mata berhasil menemukan dan memusnahkan lumbung padi tersebut. Hal ini menyebabkan pasukan Mataram kurang perbekalan, ditambah wabah penyakit malaria dan kolera yang melanda mereka, sehingga kekuatan pasukan Mataram tersebut sangat lemah ketika mencapai Batavia. Walaupun kembali mengalami kekalahan, serangan kedua Sultan Agung ini berhasil membendung dan mengotori Sungai Ciliwung, yang mengakibatkan timbulnya wabah penyakit kolera melanda Batavia. Bahkan Gubernur Jenderal VOC yaitu Jan Pieter Soenkoen meninggal menjadi korban wabah tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Silahkan subscribe dan share untuk mendapatkan kisah selanjutnya.